Shalom, selamat siang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam kasih, sukacita, dan berkat Tuhan. Dalam Amsal pasal 6 ayat yang ke-6 tertulis, "Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya, dan jadilah bijak." Saudara yang dikasihi Tuhan, ada sebuah pepatah Jepang yang mengatakan, tidak ada yang memberi nasihat lebih baik daripada semut. Padahal semut itu tidak berbicara. Semut tidak berbicara kepada kita, tapi memberikan motivasi, nasihat dan teladan melalui tindakannya dalam apa yang mereka kerjakan. Dalam Amsal pasal 6 ayat 6 ini dikatakan, "Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak." Kitab Amsal mengandung begitu banyak hikmat dari Tuhan tentang berbagai hal, termasuk dalam aspek sikap kerajinan kita. Mengapa di sini pemalas disuruh pergi kepada semut? Tujuannya adalah supaya pemalas itu belajar sesuatu yang baik dari sikap semut. Semut adalah binatang yang kecil, tapi giat dalam beraktivitas dan bekerja, tidak pernah berhenti, selalu bergerak, dan selalu aktif. Setiap kita disuruh untuk memperhatikan tingkah laku semut agar menjadi bijak dan menerapkan kebijakan itu pada diri kita sendiri, supaya kalau kita selama ini malas, kita tidak malas lagi. Ada beberapa hal yang kemudian disebutkan tentang semut dalam ayat-ayat yang selanjutnya. Dalam Amsal 6 ayat 7-8 dikatakan, "Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen." Semut itu luar biasa, ciptaan Tuhan yang begitu unik. Dia punya inisiatif sendiri, self-motivated, bisa memotivasi dirinya sendiri. Berbeda dengan orang yang malas, yang tidak mau memotivasi dirinya untuk bangkit dan bergerak maju. Tidak punya motivasi diri untuk melakukan hal-hal baik untuk dirinya. Tidak punya motivasi diri untuk melakukan suatu perubahan. Dan lebih sering menunggu daripada menjemput bola. Setiap kita, saudara, hendaknya dapat memotivasi diri kita untuk aktif demi kebaikan dan kemajuan kita sendiri. Jangan beralasan nanti, jangan sekarang. Jangan juga beralasan apa yang kita lakukan tidak ada gunanya. Jangan beralasan sia-sia saja menjadi aktif, sia-sia melakukan sesuatu. Giat dan rajin, aktif dan semangat menjadi faktor penentu dari keberhasilan kita. Sebaliknya, kemalasan sudah tentu menjadi pintu bagi datangnya kerusakan bagi diri sendiri. Dikatakan dalam ayat-ayat ini, semut menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Jadi ia tahu kapan harus mencari, kapan harus mengumpulkan, kapan harus menyimpan, dan kapan harus menggunakan. Banyak orang yang bertindak sebaliknya, tidak tahu mencari, tidak tahu mengumpulkan, tidak tahu menyimpan karena tidak mau juga, dan tidak tahu kapan harus menggunakan. Kita perlu benar-benar belajar dan berubah untuk kebaikan diri kita masing-masing. Tuhan mau saudara dan saya aktif, bukan menjadi orang yang malas, tapi yang giat dalam melakukan tugas pekerjaan yang Tuhan kehendaki atas kita. Roh Kudus akan menolong saudara dan saya untuk melakukan apa yang menjadi kehendak firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, yang kembali mengajar dan mengingatkan kami untuk menjadi pribadi yang aktif, giat, rajin, penuh semangat, penuh motivasi untuk maju dalam kebaikan, melakukan hal-hal yang menjadi tugas tanggung jawab kami, mengerjakan perkara-perkara yang baik sesuai dengan panggilan dan rencana Tuhan. Berikan kami selalu Tuhan hati yang bersemangat, penuh motivasi
untuk mengerjakan apa yang harus kami lakukan. Tidak bermalas-malasan, tidak menunda-nunda waktu, tapi memanfaatkan waktu yang ada dan memakai talenta dan karunia yang Tuhan berikan buat kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat melanjutkan aktivitas saudara dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.